Halo anak-anak semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan baik. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang materi pembelajaran gerak dasar tari. Dan di situ juga kita membahas berbagai pemaparan yang ada seperti konsep gerak tari, teknik gerak tari, prosedur gerak tari. Dan di pertemuan yang kelima ini kita masuk ke materi pembelajaran seni peran. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di dalam materi pembelajaran seni peran, ada beberapa hal penting yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian seni peran, yang kedua ragam jenis peran, ketiga kreativitas seni peran, keempat teknik seni peran, dan kelima unsur-unsur seni peran. Dan untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian seni peran. Di dalam pembahasannya, pengertian seni peran merupakan unsur penting dalam pementasan teater. Mengapa demikian? Karena tanpa kehadiran seni peran yang dilakukan seorang atau banyak orang selaku pemeran di atas pentas, tidak mungkin terjadi peristiwa teater. Seni peran secara etimologis atau di dalam bahasa Inggris berasal dari kata to act to, yang berarti berbuat, bertindak. Melakukan atau berbuat menjadi atau berbuat seolah-olah menjadi di luar dirinya. Dari kata to act to, lahirlah istilah aktor dan artis. Dalam pengertiannya, aktor adalah pameran, pelaku atau pemain untuk pria, dan artis istilah penanaman untuk pemain wanita. Perlu kamu ketahui bahwa teater tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah bersifat khas dan unik. Dilihat dari unsur-unsur pembentuknya, seninya dapat dibedakan menjadi dua pementasan, yakni teater tradisional rakyat dan teater tradisional istana. Jika kamu perhatikan pementasan teater tradisional atau rakyat dan istana, setiap pameran memiliki kemampuan ganda dalam membawakan seni peran. Di samping memiliki keterampilan dalam gaya membawakan peran tokoh lakon cerita, juga mereka terampil dalam bernyanyi, bernari, memainkan, dan memahami iringan musik. Di dalam pemahaman unsur seni peran, pada dasarnya seorang pemain dalam membawakan seni peran harus prima dan mempesona di atas pentas. Sehingga rasa tanggung jawab yang dipikulnya, maka seorang pemain atau aktor, artis untuk senantiasa selalu mengasah kemampuan dirinya agar memiliki kepekaan melalui proses latihan unsur seni peran, yakni tubuh dan suara serta rasa. Adapun beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam unsur seni peran. Yang pertama, bagian dari seni peran merupakan lakon, yang artinya melakukan atau melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Biasanya tokoh tersebut memerani menjadi pemeran utama ataupun tokoh utama di dalam sebuah teater atau cerita. Selanjutnya, unsur penokohan atau peran. Yang dimaksud dari unsur tersebut merupakan kedudukan tokoh yang disajikan oleh seseorang atau beberapa pemain dan merupakan sebuah unsur penting di dalam seni peran yang bersumber dari lakon, cerita, dan naskah yang ditulis oleh seorang pengarang. Dan penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran. Antara lainnya seperti protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confidant, resonaun, dan antility. Di dalam penokohan atau peran, terdapat dua unsur yang berbeda. Yang pertama, unsur fisik dan psikis. Fisik menerangkan ciri-ciri khusus tentang jenis kelamin, atau laki-laki, perempuan, ataupun waria, kelengkapan panca indera atau keadaan kondisi tubuh, atau cantik, jelek,
tinggi pendek, kurus buncit, kekar lembek, rambut hitam, atau putih, buta, pincang, lengan, patah, berpenyakit, atau sehat, dan lain-lainnya. Sedangkan psikis merupakan ciri-ciri khusus mengenai hal kejiwaan yang dialami pemeran, seperti sakit ingatan atau normal, depresi, traumatik, penyimpangan seksual, mudah lupa, pemarah, pemurah, penyantun, pedit, pelit, dermawan, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur tubuh. Seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah merupakan unsur terpenting dan perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh kamu memiliki stamina yang kuat, kelunturan tubuh, dan daya refleks atau kepekaan tubuh untuk penampilan pada sebuah teater. Selanjutnya adalah unsur suara. Suara atau bunyi yang dikeluarkan dari indera mulut dan hidung atau melalui rongga dan pita suara. Selanjutnya merupakan unsur penghayatan. Penghayatan adalah penjiwaan, mengisi suasana hati, dan ini merupakan unsur terpenting dalam memerankan sebuah tokoh di dalam teater yang akan dipertunjukkan. Selanjutnya merupakan unsur ruang. Ruang di dalam seni peran itu merupakan unsur yang menunjukkan tentang ruang imajiner yang diciptakan pemain untuk mengolah posisi tubuh dengan jarak rentang tangan dengan anggota badan lainnya. Selanjutnya merupakan unsur kostum. Pengertian kostum di dalam seni peran adalah semua perlengkapan yang akan dikenakan, menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh para pemain teater. Selanjutnya merupakan unsur properti. Pemahaman properti ini dalam seni peran adalah semua peralatan yang digunakan oleh pemain, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat pada tubuh. Dan yang ke-10 merupakan unsur musikal. Unsur musikal atau unsur pengisi, penguat, pembangun suasana, laku seni peran di atas pentas yang meliputi sebuah irama suasana hati atau sukma dalam membangun irama permainan dengan lawan main, irama vokal, suara pengucapan, dan wayang tokoh sang pemain ataupun aktor. Jadi unsur musikal itu terkandung di dalam sebuah teater untuk mendukung suasana di dalam cerita teater. Selanjutnya merupakan sebuah teknik dasar seni peran. Di dalam pengertian teknik merupakan sebuah cara, metode, dan strategi dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu kegiatan dengan baik dan benar, ataupun aman. Dan hal yang dilakukan agar kamu memiliki ketahanan tubuh, suara yang memadai, dan kepekaan rasa dalam mencapai tujuan pembelajaran agar kamu berpengalaman dalam seni peran atau acting. Berikut beberapa pemaparannya. Yang pertama, saya menyertakan olah tubuh yang terbagi menjadi stamina ataupun kekuatan tubuh, kedua stretching ataupun perenggangan, C, keseimbangan tubuh. Yang kedua merupakan olah suara, terbagi menjadi artikulasi, intonasi, dinamika, power, ataupun kekuatan. Yang ketiga merupakan olah rasa, yang terbagi menjadi teknik konsentrasi, penginderaan, kepekaan rasa, serta imajinasi. Dan yang keempat merupakan ruang, terbagi menjadi blocking, movement, business, dan leveling. Dan selanjutnya merupakan pembahasan kreativitas seni peran. Kreativitas seni peran adalah satu metode ataupun cara untuk mengoptimalkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran seni peran terhadap penguasaan dan pengolahan tubuh, suara, sukma, dan pikiran yang dimiliki siswa dengan totalitas penuh kesadaran dan tanggung jawab atas peran yang diembannya. Dan selanjutnya saya akan memberikan sedikit contoh dari teater tradisional kepada anak-anak semua untuk lebih mengerti dan memahami materi ini.
Cukup jelas pemaparan materi yang telah saya berikan di dalam video ini mengenai materi pembelajaran seni peran. Saya berharap apa yang telah saya jelaskan dan saya berikan melalui video ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Sehingga ketika saya memberikan pertanyaan ataupun tugas, kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Saya ingatkan kembali kepada kalian semua, tetap menjaga kesehatan agar tidak terserang virus corona. Dan yang paling terpenting, kita harus mengikuti protokol yang telah ditentukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Saya berharap apa yang telah saya berikan kepada kalian bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Sebelum kita akhiri video pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian video pembelajaran kita, saya ucapkan terima kasih.